Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS. Untuk jawaban nomor 1, jalur atau kontak yang digunakan oleh para mubalik dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia yaitu melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, politik, dakwah, serta seni dan budaya. Untuk jawaban nomor 2, agama Islam mudah diterima oleh masyarakat di Indonesia karena yang pertama runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Lalu yang kedua, penyebaran Islam dilakukan secara damai. Nah, bukan dengan kekerasan. Yang ketiga, syarat masuk Islam mudah. Nah, agama Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia sebab untuk menjadi umat Islam caranya sangat mudah. Tidak perlu memakai upacara-upacara yang memerlukan biaya besar. Nah, syaratnya hanyalah dengan mengucap kalimat syahadat. Untuk jawaban nomor 3, perjalanan pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah memiliki 3 tahapan dakwah, yaitu yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, Nabi Muhammad mulai menerima wahyu dari Allah ketika beliau berumur 40 tahun. Nah, orang yang pertama masuk Islam adalah Khadijah, istri Nabi. Kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib yang baru berusia 10 tahun. Kemudian Abu Bakar, sahabat karibnya. Lalu Zaid bekas budak, Ummu Aiman pengasuh Nabi. Nah, sebagai pedagang yang berpengaruh, Abu Bakar berhasil mengislamkan teman dekatnya yaitu Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Nah, yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan dilakukan, kafir Quraisy mulai menghambat dan memerangi dakwah Nabi. Mereka mendatangi paman Nabi, kemudian meminta agar menyerahkan Nabi Muhammad SAW dengan cara menukarnya dengan pemuda tampan dari Quraisy. Namun Abu Thalib menolaknya. Nah, setelah upaya bujuk rayu tidak berhasil, kemudian mereka melakukan tindakan kekerasan, yaitu dengan membunuh budak yang sudah masuk Islam. Nah, namun keimanan kaum muslim tidak tergoyah sedikit pun. Lalu yang ketiga adanya dakwah secara umum. Nah, dakwah secara terang-terangan nampaknya belum maksimal. Nah, Rasulullah mengubah strategi dakwahnya dari seruan yang berfokus kepada keluarga dekat beralih kepada seruan umum. Nah, pada musim Ilaji, Rasulullah mendatangi kemah-kemah para jemaah haji. Pada awalnya tidak banyak yang menerima kecuali para jemaah haji dari Yastrib. Lembaga pendidikan Islam pada periode Mekah yaitu adanya rumah Arkam Ibnu Abi Arkam. Nah, tempat pertama berkumpulnya kaum muslim beserta Rasulullah untuk belajar hukum-hukum dan dasar-dasar ajaran Islam. Nah, materi pendidikan Islamnya yaitu yang pertama ada tauhid. Nah, memiliki makna bahwa Allah pencipta alam semesta sebenarnya. Beliaulah satu-satunya yang menguasai dan mengatur alam ini. Lalu yang kedua ada Al-Quran. Nah, dalam pembelajaran Al-Quran kepada umatnya, Nabi selalu menganjurkan para sahabatnya agar Al-Quran dihafal dan selalu dibaca. Dan diwajibkan membacanya dalam sholat. Sehingga kebiasaan membaca Al-Quran merupakan bagian dan kehidupan sehari-hari yang menggantikan syair. Nah, untuk menjaga kemurnian Al-Quran, maka Rasul perintahkan hanya Al-Quran saja yang ditulis. Untuk
memantapkan Al-Quran dalam hafalan, Nabi sering mengadakan evaluasi terhadap hafalan para sahabat, dan Nabi akan membetulkan hafalan dan bacaan mereka jika terjadi kekeliruan atau kesalahan. Nah, jawaban pertanyaan nomor 4 yaitu perjalanan dakwah Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik yang bernama asli Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di Indonesia yang sangat berpengaruh. Nah, Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam. Beliau mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam. Nah, Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 setelah selesai membangun dan menata pondok sebagai tempat belajar agama Islam. Nah, Sunan Gresik menggunakan strategi dakwah yang unik. Beliau membangun hubungan dengan masyarakat lokal dan tidak menentang kepercayaan penduduk asli tersebut. Dengan cara ini, masyarakat Gresik dapat menerima agama Islam dengan lebih mudah. Nah, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.